Halo, Om Swastiastu. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang prototipe yang telah kami buat, yaitu aplikasi iPrivate. Nah, adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama itu ada IGD Sipan Ananda Raja Negara dengan NIM 1915091015, maksudnya 56, maaf. Kemudian ada IMAD Pramana Wijaya dengan NIM 1915091013. Kemudian saya sendiri, Gusti Radaksa Aristia, dengan NIM 1915091015. Kemudian prototipe yang pertama itu adalah menu login. Jadi, menu yang pertama ini adalah merupakan tampilan ketika user membuka aplikasi iPrivate. Nah, ketika user memakai aplikasi iPrivate, maka akan muncul gambar logo dari aplikasi ini. Yang selanjutnya akan user memilih untuk melakukan login. Ketika sudah memiliki akun yang sudah terdaftar, atau bisa memilih sign up untuk melakukan registrasi atau membuat akun yang baru. Kemudian untuk page yang selanjutnya itu adalah page tampilan awal pengguna sebelum menggunakan aplikasi, di mana pengguna harus melakukan login terlebih dahulu apabila pengguna tersebut sudah memiliki akunnya. Selanjutnya ada halaman sign up. Nah, halaman sign up ini atau halaman daftar, jadi di mana user atau muridnya itu harus mendaftarkan akunnya terlebih dahulu sebelum dia memiliki akun. Dan baru bisa masuk ke menu login seperti itu. Nah, setelah melakukan login, itu adalah halaman home atau halaman beranda. Nah, pada gambar yang ini itu adalah gambar halaman utama atau beranda. Jadi halaman ini siswa atau siswi akan memilih jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Setelah memilih jenjang, baru mereka akan memilih mata pelajaran yang akan mereka ikuti, atau mereka ingin cari pengajarnya, seperti itu. Kemudian setelah mengklik misalnya SD itu dengan mata pelajaran matematika, itu akan tampil seperti daftar yang seperti ini. Jadi pada gambar ini adalah halaman akan tampil setelah murid atau siswa itu memilih mata pelajaran yang mereka pilih. Nah, pada halaman ini akan tampil nama-nama pengajar dan harga yang mereka tawarkan. User bisa memilih pengajar dan melihat harga yang mereka tawarkan. Nah, jika ingin melihat biodata dan melakukan booking pada pengajar, user bisa mengklik titik 3 pada samping harga pengajar yang mereka inginkan. Kemudian, jika sudah mengklik mungkin salah satu guru atau salah satu pengajar, itu akan tampil halaman seperti ini. Jadi, pada halaman ini muncul setelah user memilih pengajar yang mereka inginkan. Nah, pada halaman ini akan menampilkan biodata dari pengajar yang mereka pilih. Jadi, user bisa melihat detail biodata pengajar, mulai dari nama sampai lulusan pengajar itu sendiri. Nah, kemudian jika dirasa sudah pas dengan pilihan pengajar yang diinginkan, user harus mengklik tambahkan untuk melakukan booking terhadap pengajar itu sendiri. Setelah itu, pada halaman ini adalah tampilan jika user sudah melakukan kontrak atau pengajar atau sudah melakukan booking. Nah, di sini akan ditampilkan materi yang akan diajarkan oleh pengajar, dan user bisa memilih materi yang diajarkan dengan mengklik titik 3 yang ada di samping nama materi tersebut. Nah, selain itu, user juga bisa melakukan komentar kepada pengajar. Selain itu, halaman ini juga menampilkan deadline tugas yang harus dikerjakan. Jadi, pada halaman selanjutnya yang ini, itu merupakan halaman jika user mengklik titik 3 pada materi yang user pilih. Nah, pada halaman ini akan menampilkan materi yang diberikan oleh pengajar. Materi bisa berupa halaman teks, file, atau juga link video. Nah, selain itu, halaman ini juga menampilkan deadline tugas, dan juga jika ada tugas yang harus disetorkan, user bisa menyetorkannya
pada bagian Add Project, lalu memilih Submit. Selanjutnya, ini pada halaman ini. Jadi pada halaman ini adalah halaman profil yang dapat diakses dengan mengklik pada bagian drawer yang berada pada bagian pojok kanan atas di halaman Home. Dan di sana kan terdapat beberapa pilihan menu dan akan terlihat menu profil yang kemudian akan mengarah pada halaman profil ini. Nah, di mana pada profil ini berisikan profil dari pengguna, mulai dari nama pengguna, alamat pengguna, dan nomor telepon. Nah, selain itu pada halaman ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur edit yang berada pada bagian samping dari kolom yang memiliki simbol seperti pensil. Seperti ini. Ini adalah simbol edit. Nah, ketika user ingin melakukan edit, user dapat mengklik fitur ini, dan apabila sudah selesai melakukan editing, user harus mengklik simpan untuk menyimpan data profil yang baru diubah. Kemudian pada halaman yang ini adalah halaman booking yang akan dilakukan oleh user ketika user akan melakukan booking kepada satu pengajar yang dia pilih. Di mana halaman ini akan muncul setelah user mengklik tombol tambahkan pada halaman profil pengajar. Pada halaman ini berisikan nama pengajar yang akan mereka booking. Kemudian harga yang ditawarkan oleh pengajar, waktu yang dipilih oleh user untuk kapan dia akan melakukan pembelajaran berupa hari apa saja yang akan dilakukan pembelajaran dalam setiap minggunya. Kemudian yang terakhir adalah metode pembayaran. Terdapat fitur metode pembayaran di mana pada metode pembayaran ini user akan diarahkan ke halaman metode pembayaran untuk user dapat memilih metode yang diinginkan oleh user untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah memilih metode pembayaran dan setelah yakin untuk melakukan booking, user harus mengklik tombol bayar untuk melakukan pembayaran dan booking terhadap pengajar tersebut. Next, untuk halaman ini adalah halaman metode pembayaran yang dapat diakses dengan mengklik fitur metode pembayaran pada halaman booking. Nah, di mana user harus mengklik metode pembayaran pada halaman booking tersebut, lalu user akan diarahkan ke halaman ini. Jadi halaman ini akan menampilkan metode apa saja yang disediakan oleh e-privat sendiri. Di antaranya itu ada metode COD atau cash on delivery, lewat BRI, kemudian ada lewat OVO. Nah, setelah memilih metode pembayaran, user harus mengklik konfirmasi untuk menetapkan pilihannya dan akan kembali ke halaman booking untuk proses yang lebih lanjut. Seperti itu. Nah, untuk halaman ini adalah menampilkan drawer yang ada pada halaman home atau halaman utama. Jadi, drawer ini merupakan fitur yang berada pada bagian pojok kanan atas bersimbol 4 garis yang bersejajar. Di mana pada fitur ini, apabila user mengklik fitur ini, akan muncul beberapa fitur di dalamnya. Seperti yang tampil pada gambar ini. Jadi, pada fitur ini, itu berisikan di dalamnya beberapa fitur lagi. Yang paling atas berisikan nama pengguna, kemudian alamat email, dan foto usernya sendiri. Kemudian di bawahnya itu berisikan profil yang akan mengarah ke halaman profil. Kemudian bagian bawahnya berisikan fitur home yang akan mengarah kembali ke bagian home page atau halaman home atau halaman beranda. Selanjutnya di bagian bawahnya berisikan fitur about yang akan muncul dan menuju ke halaman about yang berisikan tentang aplikasi e-privat ini. Dan yang terakhir berisikan fitur logout, di mana fitur ini berfungsi untuk mengeluarkan akun yang sedang login pada aplikasi e-privat. Nah, untuk presentasi selanjutnya itu akan diteruskan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan evaluasi produk yang telah kami buat. Jadi heuristik merupakan prosedur analitis untuk memberikan perkiraan yang tepat dan pengecekan ulang sebelum memberikan kepastian. Dapat disimpulkan bahwa heuristic usability atau yang sering dikenal dengan heuristic evaluation merupakan metode untuk menganalisa suatu alat atau objek
agar memberikan kemudahan dalam penggunaan untuk dapat mencapai suatu tujuan. Dalam studi Jacob Nielsen terdapat 10 prinsip heuristic usability yang dapat diterapkan pada desain user interface yang telah kami buat. Jadi yang pertama yaitu ada visibility of system status. Jadi visibility of system status ini merupakan sistem harus selalu memberi informasi kepada pengguna tentang apa yang terjadi. Nah, melalui feedback sesuai dan tepat pada waktunya. Sebagai contoh, pada saat penulisan email dan juga password. Nah, pada aplikasi e-privat ini, konsep visibility of system status terdapat pada tampilan login, yaitu tampilan yang akan memberikan informasi ketika user akan menggunakan username, belum dapat mengirimkan email pada form untuk masuk ke aplikasi e-privat. Nah, sistem akan langsung mengirimkan sebuah pesan status bahwa user harus menginputkan username terlebih dahulu agar dapat masuk ke aplikasi e-privat ini. Kemudian konsep yang kedua yaitu ada match between system and the real world, yang dimana desain harus memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pengguna, seperti menggunakan bahasa sehari-hari dan konsep yang mudah dimengerti. Nah, hal ini digunakan untuk memberikan kesan keakraban dan kepercayaan bagi pengguna. Pada aplikasi e-privat ini, penggunaan bahasanya sangat mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, yang dimana pada aplikasi e-privat ini menggunakan bahasa Indonesia pada pik-pik penting yang dimana nantinya akan mudah dimengerti oleh user. Nah, kepatuhan konsep match between system and the real world ini dapat dilihat pada fitur pencarian daftar pengajar, yang dimana kami menggunakan tulisan cari serta menggunakan icon cari seperti yang biasa digunakan pada aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, saat melakukan pencarian informasi atau hal yang ingin dicari, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesan keakraban dan kepercayaan bagi pengguna atau user, karena fitur atau desain yang diterapkan pada aplikasi ini sering ditemukan pada aplikasi-aplikasi lainnya, baik dari segi penggunaan bahasanya serta penggunaan icon-icon atau elemen-elemen yang digunakan pada aplikasi ini, sehingga user mudah mengerti dan memahami isi dari aplikasi e-privat ini. Nah, kemudian konsep yang ketiga ada yaitu user control and freedom. Nah, pada konsep ini harus memberikan kemudahan dan kebebasan kepada pengguna dalam menggunakan interface untuk menghindari kesalahan yang terjadi. Nah, contohnya seperti pengguna dapat melakukan undo dan redo serta fitur lainnya. Nah, ketika pengguna tidak sengaja menghapus username, maka pengguna dapat melakukan undo pada saat pesan tersebut dikeluarkan. Nah, dari konsep user control and freedom ini diterapkan pada aplikasi privat, terdapat pada beberapa contoh tampilan gambar di bawah, yang dimana terdapat icon tanda panah ke kiri, yang dimana tanda ini kebanyakan orang sudah tahu yang merupakan tanda tombol back atau tombol kembali. Nah, ikon tanda panah ke kiri ini atau tombol kembali ini digunakan untuk membantu memudahkan pengguna ketika ingin kembali pada tampilan atau halaman sebelumnya. Kemudian konsep yang keempat yaitu ada konsistensi and standar. Nah, pada konsep ini desain yang konsisten dan baik akan memudahkan pengguna dalam menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini. Nah, konsistensi dapat diterapkan juga dalam bahasa, penulisan kata-kata, navigasi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan standar di sini dimaksud mengenai platform dari sistemnya. Nah, contohnya ketika kita ingin mengembangkan aplikasi mobile, maka harus mengikuti standar atau petunjuk yang ada pada aplikasi mobile ini. Nah, pada aplikasi e-privat ini menerapkan konsep konsistensi and standar, yang dimana pada setiap desain yang diterapkan pada aplikasi e-privat ini sudah konsisten, yang dimana bisa dilihat dari tampilan awal hingga tampilan akhir pada aplikasi e-privat ini.
Nah, selain itu juga bisa dilihat pada setiap fitur yang dimana sudah memiliki fitur sangat baik bisa dari penggunaan logo, warna, icon, nama fitur dan lain sebagainya. Kemudian konsep yang kelima ada error prevention, yang dimana pada konsep ini merupakan kasus error atau bug yang dimana seringkali ditemukan pada saat penggunaan sistem dan kondisi ini tidak dapat dihindari. Nah, namun dengan desain yang baik, hal tersebut akan dapat mencegah kesalahan atau bug yang sering terjadi pada sistem. Nah, hal ini dilakukan dengan menghilangkan kondisi yang rawan kesalahan dan memberikan opsi konfirmasi kepada pengguna sebelum mereka melakukan suatu tindakan. Nah, penerapan konsep error prevention ini pada aplikasi privat terdapat ketika pengguna kurang memasukkan sesuatu pada bagian username, maka akan muncul perintah dan pemberitahuan yang dimana pengguna harus dapat memenuhi perintah yang salah. Nah, yang dimana ketika kita ingin memasukkan username dengan username yang salah, maka akan terdapat tampilan sebagai berikut, yang dimana user diperintahkan untuk memasukkan nama username atau password yang benar. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi dari teman saya, yaitu yang poin 6. Jadi di sini ada recognition, rafter, dan recall. Nah, di sini pada konsep recognition, rafter, dan recall ini akan minimalkan pengguna dalam mengingat dengan membuat elemen, tindakan atau aksi dan opsi terlihat oleh pengguna. Membuat sebuah desain aplikasi yang membuat pengguna dapat membeli pola desain dan dibuat sehingga mereka bisa tetap menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat langkah yang harus dilakukan setelahnya. Nah, penerapan konsep recognition, rafter, dan recall pada aplikasi ini halaman biodata pelajar, yang dimana terdapat pada fitur tambahkan. Pada fitur ini akan membantu user untuk menambahkan data pelajar yang dipilih, yang nantinya akan memudahkan user dalam mencari biodata pelajar yang sudah dipilih sebelumnya tanpa harus lagi mengingat ketika user tidak sengaja lupa dengan apa yang dipilih. Tujuan dari fitur penambahan ini untuk meminimalkan user dalam mengingat dengan suatu aksi dan menggunakan aplikasi e-privat ini. Jadi next ke poin 7. Next. Nah, di sini ada flexibility dan efficiency of use. Nah, jadi sistem memberikan keleluasaan dengan memberikan alternatif aksi yang mengakomodir pengguna pemula dan pengguna yang sudah ahli. Nah, berikan keleluasaan bagi tiap kategori pengguna untuk memilih caranya bekerja. Poin ini menekankan bahwa sistem sebaiknya memberi fleksibilitas dan keefisienan dalam pengguna untuk menggunakan aplikasi. Contohnya dalam menggunakan shortcut atau jalan pintas pada aplikasi yang sedang digunakan. Penerapan konsep flexibility dan efficiency of use pada aplikasi e-privat ini terdapat pada form yang nantinya akan diisi oleh user, yang dimana user dapat menggunakan shortcut seperti copy paste dengan menggunakan perintah Ctrl+C untuk shortcut copy dan perintah Ctrl+P untuk paste, atau bisa menggunakan klik 2 kali dan form tersedia. Nah, jadi pada aplikasi e-privat ini, pada tampilan yang tampil pada presentasi, di situ ada diberikan flexibility dan efficiency of use, di mana user dapat mengcopy paste apa yang sebenarnya penting dan tidak boleh salah untuk diketikkan. Next, nomor 8. Di sini ada authenticity dan minimalisasi desain. Tampilan desain seharusnya tidak berisikan informasi yang tidak relevan dan jarang dibutuhkan.
Jadi di sini aplikasi ini tidak ada seperti iklan-iklan tersebut. Jadi di sini tampilannya tuh lebih menarik agar lebih mudah untuk digunakan. Nah, ada beberapa informasi yang tidak relevan akan bersaing dan mengganggu informasi yang penting dan visibilitas informasi yang perlu bagi pengguna. Oleh karena itu, beberapa hal simpel seperti pemilihan warna dan penetapan posisi yang tepat harus diperhatikan baik-baik. Penerapan konsep estetik dan minimalis desain pada aplikasi e-privat ini dapat dilihat dari desain layout yang terdapat pada aplikasi e-privat. Ini dapat dilihat dari desain layout yang terdapat pada aplikasi e-privat. User merasa nyaman saat memandang aplikasi e-privat dan menggunakan pilihan warna yang baik dan penetapan posisi elemen yang sesuai. Baik, bisa dilihat di presentasi ini adalah tampilan dari aplikasi e-privat. Di sini kita tidak menggunakan warna yang tidak terlalu mencolok. Jadi di sini bisa dikatakan user dapat begitu nyaman untuk melihat aplikasi ini. Dan masuk ke poin ke-9. Help user recognize, diagnose, dan recover from error. Nah, pada error seharusnya ditulis dalam bahasa yang sederhana. Dan jadi di sini tidak semua orang umum itu tahu kode. Jadi di sini menggunakan bahasa yang sederhana tapi namun baku. Kemudian memberikan saran untuk solusinya. Contoh, ketika melakukan registrasi pada suatu website ataupun aplikasi, maka harus mengisi form dengan benar. Pada aplikasi e-privat ini, ketika terjadi kesalahan saat melakukan penginputan, maka sistem akan menunjukkan kesalahan dan memberi saran untuk memperbaiki. Misalnya dalam tampilan ini, menginput username dan password salah, maka akan muncul pemberitahuan yang ada pada tampilan di bawah. Setelah itu, pengguna diberikan cara mengatasi dengan cara kembali masuk halaman sebelumnya dengan menginputkan username dan password yang telah digunakan sebelumnya dengan benar. Jadi di sini pada aplikasi e-privat pada tampilan ini, jika kita salah menggunakan akun atau salah mengetikkan akun, maka akan disuruh mengetik ulang atau memasukkan ulang lagi akun yang benar. Baik, sini poin ke-10, help and documentation. Sistem harus memiliki dokumentasi yang relevan dan fitur help atau fitur bantu yang baik, sehingga pengguna dapat mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan sistem. Informasi berbentuk dokumentasi ini harus mudah dicari, berfokus pada tugas pengguna, memiliki daftar langkah konkret yang harus dilakukan dengan tidak terlalu besar. Pada aplikasi e-privat ini, fitur help and documentation ini terdapat pada halaman about yang terdapat pada drawer yang berfungsi untuk membantu pengguna ketika belum paham mengenai aplikasi e-privat ini. Jadi dapat dilihat pada gambar. Di sini ada drawer yang seharusnya digunakan. Jadi itu presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan perum santi.